الصالحين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, para guru-guru agama dan para panitia dan para sesepuh-sesepuh dan para orang-orang yang telah berhadir di dalam acara pada malam hari ini, para hadirin wal hadirat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang mana Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada setiap sesuatu yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua, di dalamnya ada barakah, ada kebaikan, dan itu semua tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Para ulama memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi dengan pujian yang berbunyi seperti ini. Kata mereka, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada seseorang yang lebih elok daripada engkau, wahai Rasulullah SAW, yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Perempuan manapun tidak ada yang pernah melahirkan orang yang seelok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok yang paling bagus, tidak ada yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW dilahirkan dijauhkan daripada segala kecacatan, dijauhkan daripada segala kekurangan. Seakan-akan, kata para ulama, Rasulullah SAW itu diciptakan seakan-akan beliau mengorder kepada Allah SWT, seakan-akan beliau memesan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ammuhul Abbas, beliau memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu وضاءت من نورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وسبل الرشاد نخترق. Engkau wahai Rasulullah SAW ketika dilahirkan, ini langit, bumi, semesta alam semuanya penuh dengan cahaya. Dan kami semua dengan cahaya tersebut mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini pun pujian-pujian seperti ini, kata para ulama, tidak cukup untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena orang atau zat yang pertama kali memuji dengan pujian yang luar biasa yaitu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW yaitu adalah sosok yang mempunyai budi pekerti yang luar biasa. Dan sungguh luar biasa. Alhamdulillah, kita semua di dalam malam hari ini, kita semua berkumpul untuk memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena seseorang yang memperingati daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kelahiran beliau, tidaklah mereka memperingati kecuali di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Zaid. Ini Zaid, beliau mempunyai tisu atau sapu tangan yang terbuat daripada kain. Pada suatu hari sapu tangan beliau itu terkena air dan kebasahan. Akhirnya beliau pun ingin mengeringkan daripada sapu tangan tersebut dan memanggil kepada budaknya, wahai budakku, kesinilah dan keringkanlah ini sapu tangan. Maka kata budaknya, bagaimana aku bisa mengeringkan sapu tangan ini? Karena ini pada malam hari, sedangkan terik matahari tidak ada, dan pastinya ini sapu tangan tidak bakalan kering pada malam hari ini. Maka kata Sayyidina Zaid,
di sana ada api unggun? Iya, kata budaknya. Kalau begitu, ini sapu tangan, lemparkan ke dalam api unggun tersebut. Maka ketika dilemparkan api unggun tersebut, yang mana budak tersebut takut ketika melemparkannya. Ternyata setelah dilemparkan, api tidak sedikit pun membakar daripada tisu tersebut. Bahkan api tersebut cuma mengambil daripada serapan air yang berada di dalam tisu tersebut. Maka budak tersebut tambah bingung. Karena apa? Ini tisu yang terbuat daripada kain tidak terbakar oleh api yang sangat panas. Akhirnya dia pun bingung. Maka seraya berkata Sayyidina Zaid, apakah engkau bingung? Kenapa ini tisu tidak terbakar? Janganlah bingung, kata Sayyidina Zaid. Karena apa? Karena ini adalah tisu yang pernah menyapu daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Sesuatu yang pernah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang pernah menempel di badannya Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang pernah menyapu daripada keringat Nabi Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Jangankan api dunia, api neraka saja tidak bisa membakarnya. Maka kata guru-guru kita, ini adalah sapu tangan yang pernah menyapu daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Maka bagaimana dengan hati yang punya ikatan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi? Bagaimana dengan sanubari yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi? Bagaimana dengan hati-hati itu? Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hati tersebut, akan menjaga daripada apapun yang berkaitan dengan hati yang penuh kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Dan kita semua berkumpul di sini bukan dan tidaklah lain kecuali karena kerinduan kita, kecuali dengan kecintaan kita, kecuali karena sanubari kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga sanubari kita daripada sengatan api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, keluarga kita, semua yang mempunyai ta'alluq dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi daripada siksaan neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini dibuktikan oleh para ulama, ini dibuktikan oleh orang-orang pendahulu kita, di antaranya yaitu Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar. Beliau ini pernah berkata, barang siapa yang pernah hadir di jenazahku, barang siapa yang mensolatkan daripada jenazahku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Siapa ini Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar? Beliau adalah salah seorang daripada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang hatinya penuh kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah beliau tidaklah beliau gunakan kecuali untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas beliau mengatakan seperti ini. Akhirnya apa? Setelah beliau meninggal dunia, ada salah seorang bapak yang disuruh sama istrinya untuk membeli daging ke pasar. Ketika dia beli daging ke pasar, di perjalanan pulang, dia hadir di dalam suatu jenazah. Setelah hadir di suatu jenazah, dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dikasih daging kepada istrinya. Daging itu dari pagi dimasak sampai sore hari nggak matang-matang. Daging sapi direbus dari pagi sampai sore nggak matang. Sampai besoknya lagi nggak matang. Maka yang istri bingung, ini bagaimana ini? Daging biasanya jangankan direbus, dibakar saja daging itu matang, apalagi direbus. Ini direbus nggak matang-matang, bahkan warnanya tidak berubah. Akhirnya dia bertanya kepada suaminya, ketika engkau di perjalanan pulang, apakah engkau hadir di suatu jenazah? Maka kata suaminya, saya hadir suatu jenazah. Oh, itu adalah jenazahnya Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar. Jangankan api di dunia ini, api neraka saja tidak bisa membakar daripada daging tersebut. Kenapa? Ini adalah daging yang pernah hadir di dalam jenazahnya Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar. Dan Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar ialah orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan kita dalam Maulidur Rasul ini adalah suatu ungkapan daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada siksa neraka. Amin ya rabbal alamin.
Beginilah sya'nul muhibbin, beginilah keadaan orang-orang yang mencintai daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengedepankan apapun daripada urusan mereka untuk supaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mereka rela dibunuh, mereka rela disakiti, mereka rela dipancung, mereka rela dikuliti untuk supaya menjalankan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa yang menjaga daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah diceritakan dulu ada salah seorang sahabat yang sudah ditangkap dan ditawan oleh orang-orang kafir. Ketika ditangkap oleh orang-orang kafir, maka orang kafir tersebut mengatakan, wahai fulan, wahai salah seorang sahabat, kalau seandainya posisimu ini digantikan dengan Nabi Muhammad SAW dan engkau bebas bersama anak istrimu, apakah engkau rela? Maka kata sahabat tersebut, aku tidak rela dibebaskan walaupun cuma sekedar satu duri menusuk daripada kakinya Rasulullah SAW. Apakan lagi Rasulullah SAW yang menggantikan daripada posisiku. Bunuhlah saja aku, yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Apapun yang engkau lakukan, silahkan, yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Oleh karena itulah kata mereka mengatakan, ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah melihat daripada seseorang yang mencintai kepada seseorang yang lain yang melebihi daripada kecintaan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak rela Rasulullah SAW masuk ke dalam gua duluan. Kata beliau, tunggu di luar, saya periksa dulu bagaimana keadaan gua. Setelah beliau masuk, memperdapati di dalam gua tersebut penuh dengan lubang-lubang, yang mana berarti di dalam lubang tersebut ada terdapat daripada binatang-binatang yang berbisa. Maka kata beliau, tunggu wahai Rasulullah, biarkan saya yang masuk duluan. Akhirnya apa? Imamah beliau lepas, beliau robek satu persatu, sampai lubang itu beliau tutupi satu persatu, kecuali satu lubang. Karena apa? Imamah beliau gak cukup untuk menutupi daripada lubang tersebut. Akhirnya apa? Lubang tersebut beliau tutupi dengan tumit beliau. Maka beliau persilahkan Rasulullah SAW untuk masuk. Ketika Rasulullah SAW masuk, Rasulullah SAW dipersilahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Untuk duduk atau berbah atau berbaring di atas pangkuan beliau. Akhirnya Rasulullah SAW dengan tenangnya beliau tidur, karena yang menjaga ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sarang laba-laba menutupi daripada gua, dan burung merpati menutupi daripada gua tersebut dengan telur-telurnya. Akhirnya di tengah-tengah beliau menjaga Rasulullah SAW, ada ular yang menyengat kaki beliau. Ini kalau kita lah disengat oleh sengatan ular, langsung kaget, mungkin langsung berteriak, langsung bangun berdiri karena kesakitan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap duduk dengan tenang dan beliau merasakan daripada kesakitan tersebut sampai-sampai air mata beliau yang menetes. Rasulullah SAW saking tenang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak terbangun ketika beliau disengat oleh gigitan daripada ular tersebut. Ketika tetesan daripada air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menetes ke muka atau ke wajahnya Nabi Muhammad SAW, barulah Rasulullah SAW terbangun. Madza bika ya Abu Bakar? Apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku disengat oleh ular. Maka Rasulullah SAW, mana kakinya? Akhirnya diludahi oleh Nabi Muhammad SAW dengan ludah yang mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ini jasad adalah jasad yang bersentuhan dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ini kaki pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau, apapun yang beliau punya, beliau relakan untuk demi meninggikan daripada agamanya Allah Subhanahu Wa Taala,
dan membela daripada agamanya Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semua daripada apapun yang mereka punya, mereka kerahkan untuk mendapatkan daripada kecintaan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Oleh karena itulah seperti yang kita dengar tadi daripada Qasidah mengatakan mayyadumni fi gharami talama ashiq jamala. Siapapun yang mencaci makiku, siapapun yang membicarakanku di belakang sana, aku tidak peduli. Karena semakin mereka mencaciku, semakin tumbuh kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana akhirnya di situ timbul daripada kecintaan dan semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang tersebut, orang-orang yang hatinya semakin bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Para sahabat hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, mungkin bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin mata mereka langsung memandang kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin daripada keringat mereka ataupun waktu mereka gunakan untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita bagaimana? Kita cuma punya satu kelebihan daripada mereka. Para sahabat kita tidak bisa menandingi mereka dengan apa yang mereka perjuangkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita mempunyai hati yang bisa kita tandingkan dengan para sahabat. Mereka punya hati, kita punya hati juga. Kita bisa melebihi daripada kecintaan mereka. Tetapi bagaimana kita membuktikan daripada kecintaan kita ini? Kalau maksiat jalan terus, sholat 5 waktu tidak pernah kita kerjakan. Ini sahabat rela dibunuh, yang penting Rasulullah SAW tidak disakiti. Satu duri saja menusuk daripada kakinya Rasulullah, mereka tidak rela. Ini bagaimana dengan kita? Kita punya anak perempuan keluar dengan tanpa hijab, kita biarkan saja. Kita punya anak datang ke warung sini, ke warung sana, mereka melakukan dari maksiat, kita biarkan saja. Mereka pada sholat subuh meninggalkan, kita biarkan saja. Sudah masuk waktu zuhur, kita biarkan saja. Sebahagian daripada kita yang penting mendapatkan uang, rela menggandakan uang, kita hutangkan kepada orang, kita ribakan daripada hutang tersebut. Kita demi mendapatkan daripada ketenangan, rela memakai sabu-sabu, memakai narkotika, meminum minuman keras. Kita demi mendapatkan apa yang kita mau, kita mendapatkan daripada perempuan yang kita mau, rela berzina dan lain sebagainya. Mana tanda dan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi? Sedetik pun waktu kita banyak yang hilang sia-sia. Majelis taklim di mana-mana tidak pernah kita hadiri. Banyak daripada masjid yang didirikan di sana daripada sholat jamaah tidak pernah kita hadiri. Anak kita memperbuat maksiat tidak pernah kita tegur. Ini apakah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Ini adalah orang-orang yang melemparkan daripada kotoran kepada Nabi Muhammad SAW karena amal perbuatan kita. Orang-orang daripada umatnya Nabi Muhammad SAW setiap malam Isnin dan setiap malam Jumat disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu dinampakkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedih melihat kita, sedih daripada melihat kelakuan kita, sedih melihat daripada anak rumah dan rumah tangga kita. Karena anak rumah tangga kita kerjaannya pagi, sore, siang, malam gosip, nonton berita ini, menonton berita itu, membicarakan orang lain, memfitnah ini dan lain sebagainya. Anak dan rumah tangga kita sering meninggalkan daripada sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Inikah yang kita laporkan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah ini tidak menyakiti hati Nabi Muhammad SAW? Maka oleh karena itulah, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jangan lagi kita ulangi daripada maksiat tersebut. Jangan lagi kita ulangi daripada perbuatan-perbuatan yang menyakiti daripada hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Yang mana faedah dan fungsi daripada hati yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati tersebut dipenuhi dengan cahaya, yang mana cahaya tersebut menyebar ke dalam anggota tubuh kita.
ke dalam rambut kita, ke dalam jenggot kita, ke dalam alis kita, ke dalam mata kita, ke dalam tangan kita, bahkan ke dalam baju kita. Semua itu mengalir daripada siratan cahaya yang berasal daripada kecintaan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah coba kita lihat di dalam sejarah diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, pada suatu hari beliau melewati daripada suatu pekuburan muslimin. Ketika beliau melewati daripada pekuburan muslimin itu, pada malam harinya orang-orang kampung sana bermimpi dengan ahli kubur di sana. Dan pastinya karena mereka adalah orang kampung sana, mereka tahu siapa saja fulan-fulan yang meninggal. Akhirnya ketika mereka melihat dan bertemu daripada kerabat atau daripada keluarga yang mereka lihat, mereka bertanya, "Madza fa'alallahu bikum?" Apa yang telah dikerjakan atau dibalas oleh Allah SWT kepada kalian? Dulunya kami adalah gaum, suatu kelompok yang diadab terus sama Allah Subhanahu wa taala. Siang, hari, malam, hari kami diadab. Karena apa? Kami meninggalkan daripada sholat, kami meninggalkan daripada puasa, meninggalkan daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tetapi pada suatu hari, barusan tadi siang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melewati daripada pekuburan kami. Dan ketika beliau lewat, salah satu daripada helai jenggot beliau jatuh di pekuburan kami. Yang mana dengan berkat jenggot beliau tersebut yang satu helai, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab daripada satu pekuburan semua ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengagungkan daripada helaian rambut tersebut. Yang mana rambut tersebut? Rambut siapa? Itu adalah jenggot yang bersentuhan dengan kulit, yang mana kulit tersebut pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kulitnya itu bersambung ke dalam hati yang dipenuhi dengan cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan daripada cahaya tersebut di dalam hati kita sehingga kita terus merindukan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua kelihatan cahayanya di muka kita, di jenggot kita, di rambut kita, di mata kita, yang mana dengan cahaya tersebut kita menjauhi daripada maksiat, kita semakin rajin di dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah salah seorang daripada guru kami menceritakan bahwasanya dulu ada salah seorang daripada habaib yang mana beliau ini kerjaan ibadat Rasulullah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat selama 40 tahun, tidak pernah maksiat. Akhirnya pada suatu hari beliau ini terkena penyakit dan akhirnya dibawa ke luar negeri, yang mana di sana adalah negeri orang-orang kafir. Akhirnya apa? Kata orang-orang di sana, kalau mau selamat harus dioperasi, karena ini penyakit adalah penyakit yang harus dioperasi. Maka kata salah seorang habaib tersebut mengatakan, saya tidak mau dioperasi. Akhirnya dokternya bingung, kenapa ini? Apakah karena ketakutan? Akhirnya dipanggil salah satu daripada anak daripada salah seorang habaib tersebut. Akhirnya ketika dipanggil anaknya, katakan kepada orang tuamu, sesungguhnya operasinya gampang sekali, gampang dioperasi. Setelah dioperasi sudah sembuh total lagi. Akhirnya kata anaknya, oh begitukah? Nanti saya sampaikan kepada orang tuanya. Ketika disampaikan kepada orang tuanya, apa kata orang tuanya? Saya tahu bahwasanya ini operasi gampang, dan saya tidak takut dioperasi. Bahkan saya meninggal dunia pun tidak takut. Yang saya takutkan cuma satu, saya selama 40 tahun ibadat, saya selama 40 tahun menjaga daripada maksiat. Tetapi ketika dioperasi, ini adalah tangan orang kafir yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak rela salah seorang daripada orang kafir jasadnya bersentuhan dengan darah, yang mana darah ini adalah darah yang selalu beribadat kepada Allah SWT. Takutnya kalau seandainya di tengah-tengah operasi meninggal dunia, darahku bercampur dengan darah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka sampai-sampai menjaga daripada itu. Karena apa? Mereka menjaga daripada nur
yang tumbuh di dalam hati mereka, yang mana dengan nur tersebut mereka bisa selamat kelak di akhirat, mereka bisa selamat kelak ketika di barzakh, mereka kelak bisa selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Beginilah sya'nul muhibbin, beginilah orang-orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengedepankan apapun, bahkan mereka rela meninggal dunia, mengedepankan daripada nyawa mereka demi mendapatkan daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, maritu fakana dzikru bur'an li'illati faya habada dzikran liqalbi shifa'uhu aya rahilan balligh habibi risalatan. Kata beliau, ini sakit karena apa? Ini sakit disebabkan karena selalu teringat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obatnya mau tahu apa? Obatnya itulah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obatnya itulah bertemu dengan orang yang dirindukannya. Sampai-sampai diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ada goresan hitam di muka beliau ini, di pipi beliau. Akhirnya ditanya, "Kenapa?" Karena ini sering merindukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tangisan beliau selalu berderai ketika teringat daripada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai membekas di pipi beliau. Beginilah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum wa radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum. Mereka adalah orang-orang yang setiap waktunya mengingat daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Asy-Syaikh Abdul Hadi As-Sudi mengatakan, kata beliau apa? Wa amrun nasri minkum ba'da yaumin itu umurnya ribuan tahun. Wa umrun nasri minkum ba'da yaumin. Tetapi umur yang ribuan tahun itu, waktu yang ribuan tahun tersebut, kalau dibandingkan dengan waktu aku bertemu denganmu wahai Nabi Muhammad SAW, itu seakan-akan cuma sebahagian hari, seperempat hari nggak nyampe. Tapi apa? Wasa'atu ghairikum amun fa'amu. Ketika saya tidak bertemu dengan engkau wahai Rasulullah SAW, ketika engkau tidak ada di sisiku, maka itu bagaikan tahunan yang panjang. Apa harapan mereka? Awaddu bi an akuna lakum jalisa wa tunsabu li bi rab'ikum khiyamu. Yang saya harapkan cuma satu, yaitu adalah bisa satu khaimah kelak di surga bersamamu wahai Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di surga di dalam satu khaimah dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Dan kita alhamdulillah pada malam hari ini bersama-sama memperingati daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, yang mana maulid Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi itu ketika diselenggarakan itu pasti dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Mau kita melihat ataupun tidak, sebagaimana yang diceritakan oleh Sahibu Syaraful Anam. Ini ada maulid namanya Maulid Syaraful Anam, yang dulu orang-orang tua kita yang dulu mungkin baca itu Syaraful Anam. Di sana diceritakan bahwasanya ada salah seorang Yahudi yang mana dia ini tinggal di tengah-tengah orang muslimin. Nah, orang-orang muslim biasanya kalau sudah bulan maulid, mereka mengadakan pesta, mereka mengadakan daripada acara seperti yang biasanya kita lakukan ini. Itulah peristiwa daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri daripada Yahudi tersebut menanyakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim tersebut?"
Pada setiap tahun saya lihat mereka selalu mengadakan acara yang besar. Maka kata suaminya, mereka adalah orang-orang muslim yang mana mereka meyakini bahwasanya yang membawa risalah dan nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW, dan nabi tersebut dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal. Oleh karena itulah mereka mengadakan daripada pesta tersebut. Akhirnya kata istrinya, oh begitu Pak. Udah diam sang istri, sang suami juga diam. Malam harinya istrinya ini bermimpi daripada acara yang persis sama dengan kejadian siang hari yang mereka lewati tersebut. Akhirnya sang istri ini melihat acara yang besar terulang lagi. Tetapi bedanya apa? Kalau siang dia melihat biasa-biasa saja, cuma melihat acara yang besar. Pada malam itu ketika dia bermimpi, melihat daripada sosok yang mulia, sosok yang penuh dengan cahaya, sosok yang penuh dengan keagungan, sosok yang penuh dengan kewibawaan. Akhirnya dia pun karena melihat orang tersebut tertarik dengan orang tersebut, dan dia keluar dari rumahnya dan mendatangi daripada orang yang datang, yang disambut oleh orang banyak di sana. Akhirnya dia mendekati dan dia menyeru kepada orang tersebut. Orang tersebut menjawab, labbaiki. Ini labbaiki adalah santunan atau jawaban yang penuh dengan santun. Ujar orang Banjar itu pun. Maka perempuan tersebut pun bingung. Saya katanya adalah orang kafir. Saya bukan orang yang beriman. Tetapi ketika saya menyambut engkau, saya memanggil engkau, engkau malah menjawab dengan sebutan yang pelan, sebutan yang penuh dengan sopan santun. Padahal engkau adalah orang yang diagungkan oleh semua hadirin di sini. Maka kata orang tersebut, ketahuilah, sesungguhnya mereka pada hari ini memperingati daripada maulidku. Ternyata orang tersebut yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah wahai perempuan, sesungguhnya aku tidaklah menjawab daripada salammu, daripada seruanmu, kecuali aku mengetahui bahwasanya di dalam hatimu ada ketertarikan untuk masuk ke dalam agamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka perempuan tersebut pun langsung minta bai'at untuk masuk Islam. Akhirnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhirnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia di dalam hatinya punya tekad yang kuat. Besok katanya saya bakalan mengadakan maulid besar-besaran di rumah saya. Pada siang harinya, pagi-pagi sudah menyiapkan dekorasi dan lain sebagainya. Gak lama kemudian suaminya datang membawa daging, membawa makanan. Akhirnya kata sang istri, ini kenapa ini? Tumben ini bawa makanan banyak ke rumah ini. Dan ini porsinya gak cuma untuk orang sedikit, tapi untuk orang banyak. Akhirnya kata suaminya, saya kenapa membawa daripada makanan yang banyak ini? Yaitulah untuk memperingati maulid yang engkau pada malam hari tadi masuk Islam bersamanya, yaitulah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Mereka pun memperingati daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Ternyata sang suami juga bermimpi pada waktu yang sama, dan suami tersebut masuk Islam setelah istrinya. Oleh karena itulah mereka memperingati daripada maulid Nabi Muhammad SAW bareng-bareng. Dalam artian apa? Ini yang memperingati maulid siapa? Orang muslim, tetangga orang kafir. Tetangga yang mengadakan daripada peringatan maulid, orang yang menjadi tetangganya mendapatkan daripada cipratan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi orang-orang yang hadir di dalam peringatan maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pastinya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berhadir lebih banyak lagi, sampai-sampai dengan berkat peringatan maulid yang diadakan di samping rumahnya, menjadikan orang-orang yang di samping rumahnya bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, menjadikan orang tersebut orang yang masuk Islam, bahkan menganut daripada agama Islam,
dan mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perhubungannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang besar. Semoga perkumpulan kita ini dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan Allah Subhanahu wa taala membukakan daripada hati kita yang keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak cuma memberikan kelembutan daripada hati kita, tetapi hati jiran tetangga kita, hati orang-orang kampung kita, hati orang kabupaten kita, hati orang-orang daripada muslimin dan muslimat, semua itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada perubahan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Yang awalnya kita adalah orang yang suka memutus daripada silaturahim, menjadi orang yang berhenti daripada memutus silaturahim. Yang suka menggosip sebelumnya menjadi orang yang tidak suka lagi menggosip. Yang dulunya kita adalah orang-orang yang suka lupa dengan Allah SWT dan Rasulnya, menjadi orang yang ingat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Yang mana lidah kita berat untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan hukum ini lidah kita menjadi ringan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita suka melakukan daripada maksiat, dihilangkan oleh Allah SWT, menjadi orang yang suka beribadah. Yang mana kita mungkin durhaka kepada orang tua kita, menjadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Yang mana di antara kita mungkin suka menggandakan uang, Allah SWT memberhentikan daripada itu, dan kita akhirnya selalu menjauhi daripada apapun yang tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana dulunya kita suka meninggalkan daripada salat 5 waktu, menjadi orang yang rajin melaksanakan daripada salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma arzuqna min al-'uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-'afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma anqulna wal muslimin min asy-syaqawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adzabi ila ar-rahmah wa min ad-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min ad-dhulli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiqi ila as-sa'a wa min ash-sharri ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusr wa min al-idbar ila al-iqbal wa min as-sukhmi ila as-sihhah wa min as-sukhti ila ar-ridha wa min al-ghaflati ila al-'ibadah wa min al-fatrati ila al-ijtihad wa min al-khidlani ila at-tawfiq wa min al-bid'ati ila as-sunnah wa min al-jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna 'ala dinina bid-dunya wa 'ala ad-dunya bit-taqwa wa 'ala at-taqwa bil-'amal wa 'ala al-'amal bit-tawfiq wa 'ala jami'i dhalika bil-lutfika al-muqdi ila ridha al-munhi ila jannatik al-mas'ub dhalika bin-nadari ila wajhika al-karim ya Allah